dua, dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Dah, ada semua. Kondisi kelasnya sudah bersih? Luar biasa ya. Di kelasnya sudah bersih seperti yang sudah kita kasih tahu sebelumnya. Selalu menjaga kebersihan, apalagi kita madrasah kita ini merupakan anugerah mandiri sejak tahun 2017, dan apalagi Rasulullah juga rahmatan lil alamin. Dan kita lanjut. Ada yang kurang sehat? Ada teman-teman yang tidak hadir? Ada. Kenapa dia tidak hadir? Dia katanya sakit juga, Bu. Nah, mudah-mudahan pemasukan itu bisa dalam kondisi sehat. Dan sebelum kita lanjutkan, kita mari berdoa dulu dan tadarus. Nah, silakan pimpin doanya oleh ketua kelas. Ista'in. Berdoa mulai. Kita lanjut buka Al-Qurannya. Kita lanjut untuk tadarusan. Alhamdulillah, setelah kita tadarus lagi, berdoa lagi kita tadarus, mudah-mudahan majelis ilmu yang mulia ini atau dalam proses pembelajaran kita dapat lancar dan dapat mengambil hikmah dari apa yang kita bahas. Oke ya? Nah, kita lanjut untuk mencek kehadiran. Untuk pertemuan sekarang, siapa yang tidak hadir? Ya, ada beberapa orang. Fatan. Jadi ada berapa orang yang tidak hadir? Berapa orang? 4 orang. Fatan, 5, si Miftah Nisa, Ibrahim, Rifki, dan ya, 4 orang ya yang tidak hadir. Dan ada semua. Kita untuk mengingat materi yang lalu TP4, maka kita memakai dengan kata lain ini apa ya, persepsi. Untuk itu maka akan kita pakai aplikasi Kim Kahoot. Nah, jadi silahkan ikut. Nah, silahkan masuk dengan sudah ada pin, silahkan.
bagi kelompok. Materi berkaitan dengan TP5 seperti yang sudah ada di gambar, di slide, di PPT-nya. TP5 ada. Kita ya, ada capaian pembelajaran. Terus berkaitan dengan prodi Rasulullah. Terus dengan tujuannya atau TP5 ini berkaitan dengan apa? TP5 dengan apa? Ya, coba Alif. TP5 tentang apa? Coba. Menganalisis substansi dan strategi dakwah Rasulullah SAW pada periode Madinah untuk menguatkan toleransi dan tolong-menolong dalam umat beragama. Apa itu KKTP? Pak, KKTP itu apa? Menjelaskan substansi dakwah Rasulullah periode Madinah. Ya. Lanjut, itu lagi. Strategi mampu menganalisis strategi dakwah Rasulullah SAW periode Madinah. Lanjut, siapa lagi untuk KKTP berikutnya? Silakan. Nah, ini ada KKTP kita ada 5. Jadi KKTP yang kita bahas dari KKTP ini yang kita bahas nanti ada beberapa kali pertemuan ya. Yang kita bahas nanti ada hanya KKTP 1 dan 2. Oke ya. Nah, sesudah kita tahu Anda sudah dijelaskan tadi KKTP, yang penting juga dari pembelajaran kita adalah pemahaman bermakna. Kenapa pentingnya kita mengerti dakwah apa? Substansi dakwah Rasulullah dan strategi dakwah Rasulullah adalah untuk kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke? Nah, berikut. Siapa yang bisa mendapat pertanyaan ibu nih? Nama kota Madinah sebelum Nabi berdakwah ke Madinah. Nah, silakan. Ada? Benar? Yasrib. Berikut. Nama sahabat yang diutus oleh Rasulullah berdakwah ke Madinah sebelum Rasulullah SAW melakukan dakwah di Madinah. Silakan. Jaima. Mus'ab bin Umair. Kita lanjut untuk membagi kelompok. Ibu kasih waktunya. Berdasarkan asesmen awal kemarin, kita bagi kelompok 5 kelompok. Kelompok 1, kelompok 3, kelompok 2. Perhatikan di sana ada 7 dari materi kita ini. Silahkan kamu nanti kerjakan atau temukan materi yang kita bahas dan cari permasalahan dari materi itu. Nah, bekerja sesuai dengan posisi masing-masing. Berkolaborasi di kelompoknya. Oke, yang kelompok atau yang ini, yang cakap atau yang mahir itu memandu teman untuk bekerja. Di samping dia juga punya tanggung jawab juga. Dah, paham ada yang ragu? Dah. Oke, kita lanjut bekerja. Jangan ada yang lihat kamera ya, langsung aja fokus-fokus. Nah, kelompok yang terdapat membentuk kelompok 1. Ibu langsung ya, silakan nanti ya. Bapak. Nanti itu bukan hanya sekedar bekerja, tetapi juga
Waktu maksimal 10 menit ya, 10 menit. Ada yang rangkum materinya? Tidak. Ada. Silakan nanti bertanya ke apa ya, ke temannya Mama yang sejarawan. Kalau ada yang sejarawan yang rangkum, tanya ke Ibu. Ada yang rangkum? Ada yang rangkum materinya? Ada yang diragukan? Ada yang diragukan materinya? Nggak usah banyak betulannya. Sekedar aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang substansi dan strategi dakwah Rasulullah SAW periode Madinah. Terima kasih kepada kelompok 5. Mari kita berikan apresiasi kepada kelompok 5. Masjid yang pertama dibangun oleh Rasulullah di Prode Madinah ini. Ya, silakan. Ada? Bagus, luar biasa. Benarkah? Itu sebutkan dua atau jelaskan dua perbedaan dakwah strategi dakwah Rasulullah di Makkah dengan Madinah. Silakan, siapa yang mau jawab? Ya, silakan Alif. Jadi perbedaan dakwah Rasulullah SAW pada periode Makkah dan Madinah itu ada banyak. Kita ambil 2 poin saja. Di Makkah, Rasulullah melakukan dakwah dengan 2 cara. Yang pertama secara sembunyi-sembunyi yang dipusatkan pada rumah Arkam bin Abil Arkam. Pada saat wahyu kedua turun surat Al-Hijr ayat 94, barulah Rasulullah SAW memulai dakwah secara terang-terangan, yaitu di Bukit Safa. Pada periode Madinah, Rasulullah SAW melakukan banyak sekali dakwah, tapi yang diambil hanya 2 poin saja. Yang pertama, membangun masjid, yaitu Masjid Quba. Yang kedua, mempersaudarakan antara kaum Ansor di Madinah dengan kaum Muhajirin di Makkah. Ya, luar biasa, Masya Allah. Kita berikan dan terima kasih anak-anak semua. Ini kerja kelompok luar biasa ya, aktif dan juga bersemangat. Nah, kita lanjut untuk kegiatan berikut adalah menguji kemampuan Anda di sini. Walaupun sifatnya adalah kita berkelompok nanti, tetapi bekerja secara mandiri melalui game edukasi Kahoot. Oke, kita lanjut untuk mengujinya. Kita melihat kekompakan kelompok itu dan fokus terhadap materi yang telah dibahas. Boleh? Pokoknya Adista kelompok berapa? Nah, boleh seperti itu? Boleh. Anda sudah lanjut? Ada. Nama kelompoknya aja. Kelompoknya maksud ibu kelompok berapa? Tidak usah pakai kelompok. Berarti tanda 3. Sambil game-nya. Ingat kodenya? Ingat kodenya ya. Udah ingat? Ya. Nah, oke. Ganti posisi kita. Muhammad
formatif, mulai dari kerja kelompok dia luar biasa, lanjut asesmen formatif dengan Kahoot yang apa ya, yang menyenangkan dan juga game edukatif. Ada bermain tetapi belajar tapi bermain. Nah, dari tadi, oleh karena itu kita akan melakukan asesmen sumatif terhadap pertemuan kali ini di Google Form. Ya, kita lihat di Google Form, Ibu akan menyebar linknya. Nah, Anda semua, ini kita lanjut untuk asesmen sumatif TP5 ini melalui Google Form. Ibu akan kirim linknya ke grup WA ya. Bekerja sendiri-sendiri, mesti duduknya berkelompok tapi kerja sendiri-sendiri. Ya, ada yang kesulitan? Isi tekan aja satu dulu. Ada yang kesulitan masuk? Alhamdulillah. Baca soal dengan teliti karena di situ ada bahasa pengecualian yang tidak termasuk tadi, bukan seperti cari jawaban yang tidak benar ya. Bagaimana? Ada yang apa? Kesulitan? Tidak. Oke. Ada yang kesulitan? 3. Habis selesai kau? Ini Ibu apa? Ibu tutup? Oh ya. Tiga. Ya, alhamdulillah Anda semua sudah selesai ya untuk asesmen sumatif TP5 di Google Form. Dan kita lanjut menutup pertemuan kali ini. Ibu akan refleksi nih. Nah, dari materi yang kita bahas tadi, Ibu akan bertanya kepada beberapa orang Anda ini, walaupun tidak semua, kita terbatas waktu ya. Ibu akan bertanya, masjid yang dibangun oleh Rasulullah selain Masjid Quba di Madinah, silakan. Silakan. Kita? Ya. Masjid Nabawi. Apakah benar Anda semua? Nah, selain aplaus kita mengucapkan itu juga kalimat Masya Allah. Ada semua. Oke, ulang lagi. Apakah benar Masjid Nabawi? Masya Allah. Ya, luar biasa. Nah, kita lanjut untuk pertanyaan berikut. Dari penguatan materi ini, rahasia yang perlu kita ketahui, kenapa Rasulullah ya tidak membangun bangunan lain selain masjid itu, malah membangun masjid lebih awal. Coba siapa yang bisa memberikan penjelasan kepada kita semua? Silakan, siapa? Supaya umat Islam tidak jauh dari agama Islam itu sendiri dan tetap akan terus berada di agama Islam itu sendiri. Masya Allah. Anda semua, ini mau closing ya pembelajaran kita hari ini. Bagaimana pembelajaran kita hari ini? Diajarkan oleh Rasulullah merupakan yang akan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan Anda semua, jadi jangan lupa ya, materi yang sudah kita bahas mulai dari substansi. Apa tadi substansi? Salah satu substansi dari dakwah Nabi di Madinah? Membangun masjid, apa lagi? Iya, mendirikan masjid, yang membangun masjid dan lain-lainnya. Itu Anda ulang lagi. Terus strategi dakwah Nabi di Madinah. Apa aja tadi? Ada beberapa poin ya, strategi dakwah Nabi. Nah, dari ke-8 poin strategi dakwah Nabi, diantaranya mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansar, mendamaikan antara Aus dan Khazraj dan
silahkan nanti ulang lagi. Dan sesuai penugasan, silahkan buat tugas di rumah sesuai dengan yang kamu selain membuat catatan, silahkan buat catatan yang kreatif, indah. Terus kalau mau buat nanti tugasnya melalui Canva, silahkan. Melalui mau bikin kayak talkshow boleh, mau buat kayak video boleh, mau buat parodi boleh, mau buat film pendek boleh. Silahkan, yang penting sama itu sesuaikan bakat minat kamu. Oke ya? Tidak ada yang ragu? Nah, untuk berikut silahkan nanti membaca TP 6. Nah, itu semua. Untuk kerja kelompok kamu rapikan. Untuk apa ya? Kita akan memberikan reward. Memberikan reward terhadap ingat tadi kelompok pertama yang cepat menyusun bangku atau cepat kondisi belajarnya adalah kelompok 1. Kelompok yang tercepat untuk menyelesaikan tugas kelompoknya adalah bagaimana kamu terima tadi peralatan kokarde diikat kembali. Sebelum kita bagikan reward terhadap kelompok dan juga terhadap pribadi kelompok, maaf nanti ya kita tidak hanya mewakili saja, nanti akan kita sempurnakan rewardnya. Oke, yang penting reward dapat kelompok yang tercepat dalam menyelesaikan tugasnya dan ada tadi yang menjawab pertanyaan ini dalam proses pembelajaran tadi. Dan juga yang paling tertinggi nilai dia masuk video nomor 1. Ada 2 kali tadi ya, yang nomor 1. Lihat siapa tadi yang nomor 1? Ada Nafisa 1. Siapa lagi? Bulan 1. Nanti akan kita berikan. Kita akan memberikan reward kepada kelompok yang tercepat membentuk kelompok kecil awal mulai pembentukan kelompok tadi. Silakan kepada kelompok 5. Kelompok 1. Salah itu ya. Silakan kepada kelompok 1. Di perwakilan itu ya. Nah, kita lanjut. Silakan, Kak. Nah, walaupun kecil tetapi bermakna. Yang tercepat mengerjakan tugas kelompok atau menjawab LKPD-nya kelompok 5. Silakan. Semangat ya. Selamat. Oke. Terus yang asesmen formal persepsi tadi, yang juara pertama, yang podium juara 1 di Kahoot. Nafisa ya, silakan kepada Nafisa. Nah, Masya Allah ya. Nah, berikut yang asesmen formatifnya, yang podium pertama. Siapa tadi? Bulan. Silakan Bulan. Nah, selamat Bulan. Terus ada tadi penjawab pertanyaan ya, menjawab pertanyaan yang dapat sama ibu, yang bertanya tadi Nada 1. Siapa lagi? Silakan. Nada. Lanjut siapa lagi? Hafiza. Silakan ya semuanya yang menjawab pertanyaan ketika kita closing tadi. Hafiza. Terus Alef silakan. Terus semuanya. Terus siapa lagi? Ayah. Udah cepat. Silakan. Raden 1 ya, silakan. Selamat ya. Kita berikan, walaupun anak bukan tidak dapat ya, kita kadang dalam ini ragu dalamnya. Jangan ragu lagi, tetap semangat dan tetap fokus. Silakan Pak Aska, perhatikan ke depan semua.
tuh coba. Silakan Ibu kasih waktu 2 menit untuk menyusun bangku seperti semula. Ada semua, kita sudah selesai melaksanakan kegiatan hari ini. Kerja kelompok yang sudah dibuat tadi, jangan lupa identitas kelompok ada di kerjanya itu, di kartu yang sudah Anda buat, yang sudah disusun di sana. Silahkan ada nama kelompoknya. Dan silakan juga nanti buat kelompok yang pertama ini, selesai kedua, selesai ketiga, selesai keempat. Jadi buat urutan ya seperti itu. Dan untuk ke depan, silakan apa yang tadi Ibu bilang itu tetap belajar supaya jadikan Rasulullah itu tauladan umat. Jangan lupa sholat itu adalah fondasi dalam apa? Dalam tiang agama, fondasi keimanan. Itu yang dijaga Rasulullah. Karena di Madinah ini merupakan pelaksanaan terhadap hukum-hukum yang sudah jelas Allah. Itu saja.